Mari kita telusuri hari-hari demi hari dengan menyimak update Pitup. Kali ini update Pitupnya edisi 9 Juni. Adakah hal penting hari ini? Langsung saja yuk kita kibuli. Semua akan kita kupas tuntas dalam tema Dongeng Kelam Picup. Lah iyo, aplikasi Picup muncul di Play Store tapi nggak iso digunakan. Ngibulnya parah, sadis banget. Payah banget nih, kapal segede NU ada kebocoran. Kok nggak segera ditambal ya? Nah itu dia, tukang tamalnya nggak ada lagi, pada pergi naik haji. Padahal di masa kepemimpinan Akil Siraj di desa saya cuman segelintir orang yang ikut Picup. Nggak lebih dari 20-an. Yang banyak malah tetangga desa sebelah. Apa gunanya sebutan haji? Pada kenyataannya mereka hobinya pada nipu. Jadi sedih dengernya. Mayoritas yang nipu itu kok haji dan kiai ya? Itu kalau dari pengalaman saya pribadi. Sebel deh. Ya, walaupun tak semua sih. Makanya, jangan bungkus bisnis dengan kedok agama. Ibadah adalah mendekatkan diri dengan Tuhan, sedangkan bisnis adalah mendekatkan diri dengan uang. Tujuannya sudah berbeda. Bisnis, kalau dibungkus agama, ibarat menangkap ikan pakai jala. Korbannya pasti banyak sekali. Makanya, jauhilah setiap tokoh agama apapun yang bicara bisnis di rumah ibadah. Karena sudah tidak tepat sasaran. Alias ada udang di balik rempeyek. Selama kiai atau tokoh agama otaknya tidak bisnis mulu, masih oke lah. Asal dia bisa menempatkan diri. Saya lebih percaya ustadz aja dah. Ya udahlah, kita stop bahasin tuh. Ntar banyak menyinggung hati orang lagi. Sekedar info, orang yang menipu dengan kedok agama, dosanya berlipat-lipat dibanding orang yang tidak beragama. Faham? Jadi belajarlah dari para korban Picup. Kritisnya belakangan, pas sudah scam. Zaman sekarang ini banyak orang bermimpi. Semua jualan mimpi. Ya, hasilnya di mimpi juga. Luar biasa kan? Dondo. Dulu Picup katanya bisa diwariskan. Coba lihat, apanya yang diwariskan? Hutangnya iya. Itu maksudnya utang kita di bank yang buat pastrek diwariskan ke anak. Biar anak yang ngangsur. Tokopedia juga diwariskan. Bangun usaha dari nol, nanti bisa diwariskan turun-temurun. Itu merupakan salah satu aset digital juga. Kocak dah, duit kamu sendiri diputar-putar malah bangga. Jangan nipu orang lah, dosa. Mana tuh yang nawarin kue abal-abal? Duit sendiri dijadiin profit kok bangga. Bodoh dipelihara. Si Ustadz Midan Anis bikin konten Picup lagi. Cekidot. Intisarinya perjuangan Picup masih diperjuangkan. Picup sudah ada yang melaporkan dari bulan Agustus 2021 di Bareskrim Polri. Kalau mau bergabung pelaporan masih ada kesempatan terakhir. Perjuangan yang masih diperjuangkan artinya sudah tidak diperjuangkan lagi. Ponzi itu sama dengan simbiosis parasitisme. Titik nggak pakai koma. Parasit adalah hewan mikro yang memakan tubuh makhluk hidup lainnya. Dia menumpang makan untuk berlangsung hidup dan merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya. Contoh seperti nyamuk, cacing pita, dan lain-lain. Nah, manajemen Picup ini adalah contoh real parasit. Picup semakin di depan dasmu. Yang ada makin di belakang lah. Orang gaji gitu usahanya. Sampai kapan kita begini? Sungguh melelahkan. Sikat perlahan tapi pasti. Karena kebusukan itu pasti akan tercium juga ke permukaan, cepat atau lambat. Tim 9 akan berganti menjadi tim 11 yang lebih mengakar karena bisa membentuk satu tim sepak bola. Tinggal mencari pemain cadangannya aja. Gue mau kok jadi cadangan. Kita semua memang gak nyata, cuma semacam simulasi saja. Jadi yang nyata ya yang buat. Tuhan bukan untuk didiskusikan. Filsafat dan metafisika tak akan mampu mengungkapkan Tuhan. Mending kita bahas sesuatu yang bisa disepakati bersama atau setidaknya orang banyak. Bahas diri sendiri sajalah, biar nggak goblok-goblok banget. Kan ngadepin yang katanya dunia tipu-tipu, biar nggak ketipu mulu. Zamanku dulu orang nyantri itu pergi dari rumah,
Bertahun-tahun ngabdi pada kiai, baru dapat ilmu. Lah, zaman sekarang, mendiskusikan Tuhan cukup dengan Zoom. Bisnis yang aneh-aneh pasti nyeleneh. Tak ada legalitas, akhirnya scam. Picup dilihat dari webnya aja jelek banget. Nggak ada website jelek kalau nggak abal-abal. Baru dibuka aja udah kelihatan, nggak perlu review lebih jauh. Ibarat jeruk, kalau kelihatan busuk dari luar nggak perlu dikupas. Pasti dalamnya otomatis busuk. Bisnis model begini udah dari dulu ada. Bedanya dulu pakai kertas laminatingan, keliling ke rumah-rumah dan kampung-kampung. Udah, cari kerja yang lebih berkah aja yang lain, takutnya nggak berkah. Udah berapa lama bisnis itu jalan? Belum lama kan? Takutnya tahu-tahu ngilang, yang ada ntar dikejar-kejar hutang. Baru kapok loh. Kita doakanlah kawan-kawan yang lagi kesulitan dimudahkan dalam usaha yang baik-baik. Kalau udah tahu usaha nggak baik dan haram, nggak akan berkah coy. Kalau bisnis nggak legal dan nggak logis, tinggalin aja. Bisnis itu harus legal dan logis. Karena yang nggak logis pasti susah, bahkan nggak bisa legal. Nggak usah legal logisan, tampilannya aja jelek begitu. Kalau kata Livi Renata, you udah gila apa? Ini hampir sama dengan Anda jualan produk. Anda beli produknya, Anda tungguin ada yang mau beli produk Anda tadi lebih mahal. Jika nggak ada yang berani menawar lebih mahal, maka mau nggak mau Anda jual murah daripada kedaluarsa. Sementara yang buat produk sudah kaya, dan dia nggak perlu tahu Anda jualan untung atau buntung. Saya buat produk, kemudian saya lempar ke market. Saya untung karena Anda sudah beli produk saya. Kalau Anda mau untung lagi, silahkan Anda pikirkan gimana caranya Anda bisa menjual lebih mahal lagi kepada orang lain. Jadi analoginya saya jual kotak kosong saya ini. Kalau Anda beruntung, Anda akan menawar kotak kosong ini lebih mahal. Karena kotak kosong ini kami buat dengan teknologi canggih yang mudah Anda jual ke seluruh dunia. Dengan pasokan terbatas dengan kecepatan transaksi sepersekian detik. Cuma orang gila aja kotak kosong kok dibeli. Kalau nggak mau dibilang gila, dah sana pindah lapak. Repot amat. Sayang banget, kecerdasannya dipakai buat ngibul sana sini. Nah itu dia. Padahal semua pelaporan picup itu butuh proses. Ada yang memakan waktu cepat, ada yang memakan waktu lambat. Kok nggak pernah dengar berita picup ini di TV besar ya? Lagi pula member picup itu aneh. Disuruh bersatu, report channel-channel YouTube content creator aja pada nggak gerak, masih aja ditontonin. Jangankan bantu-bantu, setelah bikin pelaporan kamu malah keluar sambil tebar kritikan. Bersikaplah adil terhadap diri sendiri sebelum mengadili orang lain. Member picup masih banyak yang halu, contohnya nggak jauh-jauh. Di tetangga desa saya banyak korban fast track, tapi tak satu pun mereka ikut pelaporan ke Mayoni. Alasannya entahlah, nggak tahu pasti. Itu kemungkinan karena afiliatornya picup bukan influencer dan flexingnya nggak ada. Maunya pelaku itu langsung diadili, tak usah banyak embernya. Terus sekalinya bikin video tandingan, tapi kata-katanya masih cari aman, masih takut-takut. Dalam kasus picup ada 1001 faktor, nggak bisa cuman menyalahkan satu pihak saja. Ya silahkan bernarasi picup proses, seperti kepompong jadi kupu-kupu. Semua ada tahapan-tahapan proses hukum yang harus dilewati. Ini Indonesia Raya bos, bukan zaman Nabi Nuh yang salah langsung dihukum. Lagian ya, kalau hukum terlalu jahat nanti jatuhnya nggak manusiawi. Bisa jadi perkara lagi tuh. Anda keras sama yang melaporkan, tapi lembek sama yang terlapor. Anda cari aman, atau Anda berada di pihak yang mana? Anda itu korban picup yang tak tahu perjuangan pelaporan, tapi tidak sabaran. Nah itu dia, laporan udah di zaman tidak enak, sampai di zaman sekarang masih itu aja. Dengan kata lain, bosan dan enak. Kamu kira kepolisian gak bisa dituntut balik jika salah dalam penanganan suatu perkara? Polisi juga berhati-hati karena ini negara hukum. Jika salah dalam pembuktian, maka akan dituntut oleh pihak yang diperkarakan. Terus di sini kamu mau nyalahin siapa? Nyalahin Mayoni atau nyalahin kepolisian? Terus kenapa protes di sini? Protes ke Bareskrim lah.
Nyata gajah di pelupuk mata, tapi masih melihat gajah di seberang sana. Artinya udah lama pelaporan, tapi nggak kelar-kelar. Aduh, puyeng. Kalau ada TV di rumah, sekali-kali lihat berita. Kalau ada kuota, sekali-kali lihat YouTube atau internet. Kasus Yusuf Mansur itu 8 tahun baru kena. Kasus koperasi di Sidoarjo, Jatim itu 2,5 tahun baru ketangkap dan terungkap. Sama saja seperti kamu nelpon orang nggak diangkat-angkat, tapi kamu banting teleponnya dan nyalahin teleponnya karena nggak diangkat-angkat. Terus yang salah siapa? Tugas masyarakat, korban itu melaporkan, kami sudah melaporkan. Kami ada kuasa hukum dan kami sudah sodorkan bukti-buktinya. Kami sudah berbulan-bulan dan Ketua Umum Mayoni ada di Jakarta mengawal kasus ini. Lantas, kalau lambat itu salah siapa? Mbok ya mikir. Kamu yang pandai mengkritik seharusnya sudah tahu. Beranimu kan cuma mengkritik Mayoni. Coba datangi Bareskrim. Kritiklah di sana. Kenapa prosesnya lambat? Berani nggak? Dipersilahkan ikut urus nggak mau. Playing victim namanya. Bosan nungguin Picup ya? Kenapa? Kamu pasti greget sama manajemen Picup. Sama, aku juga. Tapi lihat bro, selama ini SPI gerak apa enggak gitu loh. Selama ini Ketua Mayoni diam atau gerak gitu loh. Please lah, kita melek dikit. Toh kenyataannya memang sudah ada panggilan untuk terdakwa. Bahkan sekarang juga masih terus bergerak bosku. Makanya hargailah orang-orang yang benar-benar kerja. Jangan protes mulu. Yap, itulah dia update Picup kali ini. Semoga merubah pola pikir Anda. Dan semoga terhibur. Terima kasih sudah stay. See you.